Halo sahabat klikinfo.id, saat ini saya bersama dengan Pak Haryono. Beliau adalah seorang yang concern dengan kesenian batik di Indonesia. Nah, kita langsung aja berbincang-bincang dengan beliau bagaimana perkembangan batik di Indonesia. Itu ada ciri khas. Oke. Selain dari malam dan canting, Ya. itu ada namanya di Jawa itu namanya isen-isen. 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 Jadi artinya apa itu, Pak? misalkan daun itu ada isinya. Oh. Ada isinya. Iya, iya, iya. Masing-masing bisa lain-lain itu. Isen-isen itu. Daun isennya bisa beda-beda. Jadi batik di Indonesia itu ciri khasnya ada isen-isennya. Isen, ya. Jadi isen-isen itu apa ya? Seperti tambahan gambaran untuk dasar atau untuk mengisi gambarnya. Jadi lebih penuh, lebih bervariasi, seperti itu. Ya, lebih banyak isen-isennya, lebih lama bikinnya. Dan kalau halus, Ya. itu mahal harganya. Lain dengan zaman dulu. Zaman dulu itu kan hanya dikasihkan tukang batik, suruh ngisi-ngisi sendiri, dibayar setelah jadi. Tapi kalau saya, ini kan ngarang desainnya dan ngarang isen-isennya. Jadi Bapak yang desain, gitu ya. Nanti orang lain yang akan membuat. Tapi isinya Bapak di dalam desain itu juga saya kasih. Nah, kalau Mas Wadyo ini kan lebih sebagai pelaku batik juga ya. Iya, nah, pandangan Mas Wadyo nih sebagai seorang batik muda nih. Muda. Apa pandangan tentang batik Indonesia dibanding dengan batik di luar? Ya. Makasih Mas Didik. Kalau saya melihat itu Pak Hari sendiri yang sejauh yang saya kenal beliau itu menegaskan perbedaan antara seorang fashion designer yang menggunakan batik sebagai medium untuk mencurahkan karya seninya itu dengan teknik membatik itu sendiri. Nah, jadi yang saya pelajari dari beliau itu bukan teknik membatiknya, tetapi bagaimana kita menemukan diri kita untuk berani menuangkan imajinasi kita. Nah, yang saya lihat dari beliau, dari karya-karyanya, itu agak berbeda memang dari kebanyakan pakem batik yang sebelumnya. Ya katakanlah batik Semar, batik keris. Nah, beliau cenderung seperti lukisan dia. Seperti lukisan yang dilukis di kain gitu. Nah, itu yang kemudian menginspirasi saya. Tapi karena kebetulan saya belajar filsafat dan kebanyakan di abad pertengahan, jadi karya-karya Renaissance orang-orang di berhubungan dengan nuansa gereja waktu itu, saya tetap melukis. Jadi hampir tidak ada pakem. Jadi saya melukis dan saya memberi nama untuk itu sebagai batik kontemporer. Tapi ya inspirasinya ya gerakan Art Nouveau dari Pak Hari. Pak Haryono ini ya salah satu orang yang mempopulerkan batik kita di New York Amerika ya Pak. Nah, itu boleh cerita nggak Pak sedikit Pak? Itu Bapak bisa sampai orang-orang Amerika itu jatuh cinta. Gini. Saya itu mempopulerkan batik saya awal di Amerika itu yang pesen tuh fashion designer. Namanya Mary McFadden. Sampai sekarang masih ada saya kira, terkenal di New York. Nah, seorang fashion designer di mana-mana, termasuk di Indonesia, itu kalau dia itu harus mendesain repot, Mas. Repotnya apa? Karena di pabrik itu tidak ada yang pesanan hanya 3 meter, itu nggak ada. Minimum 100 meter. Nah, untuk fashion designer awal itu mahal. Makanya dia mengawali desainnya itu dengan saya, karena saya bisa bikin 3 meter, 5 meter bisa selesai. Dengan desainnya itu tidak ada yang beda, tidak ada yang nyamain karena lain-lain. Itu keuntungan dia itu begitu. Tapi tentunya dengan harga yang mahal dong. Waktu itu ya harganya mahal, Mas. Gitu. Pada waktu batik itu masih harga 15.000, saya sudah jual 500.000. Itu Bapak waktu tahun berapa tuh Pak di New York mulai memperkenalkan? Tahun 75.
Nah, itu waktu di New York selain batik Indonesia ada batik negara lain? Tidak ada. Jadi pertama kali Kebetulan ibu saya itu punya perusahaan di New York ya, yang import batik-batik dari Indonesia. ya, tapi batiknya Dan pada waktu itu belum banyak tersaingin oleh negara lain yang bikin batik seperti Malaysia juga belum ada. Nah itu untung untuk saya, ya, karena bikin kecil tapi harganya mahal. Tapi kalau dia pesen desain seperti sama dengan punya saya di pabrik, lebih mahal lagi. Karena harus 100 meter ya, minimum. banyak. Ya. Makanya dia ambil kesempatan juga. Boleh tahu nggak Pak yang paling disukain mereka orang-orang Amerika ketika itu tuh lebih kepada desainnya, warnanya, atau motifnya, atau apanya Pak waktu itu? Kalau dengan saya, dia itu murahnya. Oh, Bapak jadi murah ya? Iya, kalau dibandingkan 100 meter itu kan mahal. Iya. Tapi desainnya dari dia. Iya. Tolong gambarkan pakai kupu-kupu. Iya. Ini taruh di sana, dari dia. Oh. Saya yang bikin. Iya, Bapak yang bikin. Tapi ada juga yang saya disuruh bikin, cocok dibeli oleh dia. Gitu loh. Nah, itu tidak mudah dikembangkan di Indonesia. Karena batik-batik di Indonesia itu yang jual di pasar. Iya, betul, di pasar. Dan kebanyakan di pasar itu batiknya itu bukan batik pesanan, dia bikin sendiri, seenaknya sendiri. Iya, betul, semaunya dia. Ada batik tulis, ada batik cap. Ya. Nah ini ya sulit juga bersaing dengan kita. Dulu tidak hanya saya, ada 3 di Indonesia itu. Saya, Mas Iwan Tirta, sama Ardianto, Jogja. Nah, Ardianto ini juga punya ciri khas. Dia bikin dari batik malam ya. Tapi penyelesaiannya itu kayak gambar Cina. Oh, kayak lukisan gitu, Pak? Kayak lukisan Cina. Iya. Jadi kalau di lukisan Cina itu namanya Leman Fong. Mirip dia. Bisa dia gambar gitu. Hebat ya. Memang keturunan gitu, Pak. Iya. Dia emang ya gak setengah Cina, tapi cara bikinnya saya nggak tahu deh. Kayak lukisan itu. Tapi kok bisa banyak ya? Saya nggak tahu juga. Jogja kalau nggak salah. Jogja ya. Kalau Mas Iwan Tirta sama dengan saya, cuma dia itu bergeraknya di Indonesia, saya yang di New York. Jadi kok sekarang ini sulit Mas, karena batik ini seperti Wadio juga bikin. Ini menciptakan suatu suasana dan inspirasinya apa ini? Mahalnya itu karena inspirasi tadi. Ya toh? Nah, kebanyakan batik-batik orang sini kok kan kenalannya cuma orang-orang pasar yang nggak bisa tinggi, Mas. Harganya ya. Yang bisa tinggi itu yang beli itu orang kaya. Orang asing ya. Enggak, orang asing nggak kaya nggak bayar itu beli. Harus orang berduit. Yang punya selera. Iya. Jadi perkembangan batik ini tergantung kita. Bukan tergantung orang asingnya. Tergantung kita. Tergantung selera kita maksudnya, Pak? Bukan. Tergantung bagaimana? Tergantung komunikasi kita dengan siapa. Oh, Anda berkomunikasi dengan orang kaya, dan orang kaya itu kebetulan senang seni, jadilah. Nah, dulu pada waktu saya ngawalin tuh, saya banyak hubungan dengan orang asing. Saya nyeplai batik di Hilton ini, Mandarin, Sari Pasifik, Bus Bali Hyatt sana, Kayu Air di Bali sana. Itu yang beli orang asing semua, Mas. Orang Indonesia bandingkan pasar repot loh. Bandingkan harga pasar. Wah, mahal. Repot. Kalau Mas Wadio ini dalam membatik ya, itu seperti apa, Mas? Artinya ketika Anda punya inspirasi, ya tentunya Anda kan nggak seperti batik yang dijual di pasar ya. Enggak. Nunggu inspirasi baru. Dia tuh ngelukis batik ya. Lukis batik ya. Lebih tepat pakai ngelukis, tapi pekerjaannya pakai malam. Makanya disebut batik. Kalau orang bisa aja melukis pakai kanvas. Kalau Anda melukis mediumnya batik. Pakai canting. Ya. Itu seperti apa? Dan karya-karya Anda yang pernah bikin? Udah pernah lihat belum? Sudah maksudnya gini. Ya seperti itu. Lebih ke arah
kan orang punya inspirasinya kan setiap orang Inspirasi, beda. ya. Bro. Dia, kalau saya ya lihat ya, Iya. Iya. itu inspirasinya dari agama kayaknya. Oh, Religi. Yesus, ya, bagaimana gitu kayaknya loh. ya, ya, Karena tujuannya dia karena dia tidak pernah masarkan batik, ya. tentunya dia ingin mendapatkan pasar sendiri Iya. dengan caranya dia, gitu loh. Iya. Karena dia bukan saya, Iya, iya, iya. dia nggak jual komersial, Iya. dia bisa jual 1 miliar, 5 miliar bisa aja. Wow. Itu tergantung dari orang itu suka enggak. Amin. Nah, Kalau Mas Iya. Abdil tuh awalnya gimana sih? Kalau saya lihat Anda ini kan, saya ketemu dengan Anda dulu kan bukan berawal dari Batik, seorang ya. seniman batik Iya, gitu loh. iya. Kok bisa terjun gitu loh? Iya, iya. Ini inspirasinya jangan-jangan sering ketemu Pak Haryono ya? Iya, memang Iya, iya. inspirasinya ketemu Pak Hari, saya bisa Iya. manggilnya Om Haryono. Iya. Jadi beliau tuh inspiratif, orang yang sangat inspiratif. Oh. Dia banyak talent, dia Iya, iya. spektrumnya luas. Iya, iya. Nah, tapi khusus membatik, selera beliau menurut saya agak unik ya. Nah, kita mengenal batik di pasar banyak gitu, tapi apa yang Om Hari buat itu agak berbeda. Cocok. kalau saya nilai Wadio itu kebutuhan. Ya. Dia dulu kan sekolah. Iya. Olah ya. Sekolah nggak ada duitnya gimana ya? Kira-kira begitu loh. Iya. Terima kasih Pak Haryono, terima kasih Mas Ya, Bejo. sama-sama Mas Sidik. Oke teman-teman, sampai berjumpa. Semoga perbincangan kita bermanfaat buat teman-teman di rumah.